Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Saptorini. Kali ini akan menyampaikan materi atau modul 2 untuk mata kuliah Bread on Placemaking atau ARR Adicita Reka Ruang, Rancang Ruang dengan judul The Process of Placemaking. Ada 5 poin nanti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah makna dari placemaking, yang kedua adalah ragam placemaking, yang ketiga adalah lingkup placemaking, keempat adalah bagaimana placemaking itu tercipta, terbentuk, terbangun, dan yang terakhir adalah beberapa pengalaman contoh dari peristiwa atau fenomena terjadinya placemaking yang mungkin nanti akan saya sampaikan dalam skala mikro, meso maupun makro ya, dalam skala urban. Oke, kita pelan-pelan nih. Kita pertama adalah melihat makna placemaking. Ya. Apa itu makna placemaking? Tentu saja kita perlu mengetahui makna artinya dulu. Apa sih placemaking itu? Placemaking dari kata place dan making. Place itu artinya tempat dan making itu artinya membuat, mencipta, membangun, gitu. Nah, lalu seringkali kita dirancukan nih antara place dan non-place, kan begitu ya. Lalu yang non-place apa? Nah, seringkali yang sudah sangat familiar di dunia arsitektur adalah selalu kita berhubungan dengan space. Jadi kalau yang namanya space itu kita sering banget gitu ya untuk mendengar kata space. Lalu bagaimana maknanya dengan place itu? Apa yang membedakan? Nah, oke, coba kita lihat nih, ya, apa yang terjadi di Gang Tambak Asri Surabaya nih. Ini place atau space, ya? Apa bedanya dengan yang ada di Dermaga Bajo ini, di mana dermaga yang dari sisi kemanfaatannya jelas untuk sirkulasi sebagai koridor pergerakan ketika ada kapal-kapal yang merapat begitu, dan tentu saja di sini ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, ternyata ada aktivitas lain yang tercipta di sini, yaitu ada aktivitas memancing, aktivitas anak-anak muda ngobrol, ya, bahkan mungkin ada yang mengambil gambar-gambar alam di sekitar Dermaga Bajo yang dianggap sebagai suatu vista yang sangat instagramable gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas yang terbentuk di dermaga ini. Nah, lalu apakah ini place gitu ya? Nah, juga apa bedanya dengan yang ada di gang ini? Gang ini juga ada aktivitas, tapi aktivitasnya kok hanya lewat ya, gitu ya, sehingga nanti perlu kita bandingkan. Nah, oke, mari kita merujuk kepada beberapa pakar yang sudah menggeluti dunia placemaking. Ya, pertama tentu saja kita mencari tokoh yang mungkin belum sampai placemakingnya, tapi dia berkutat apa itu ruang, gitu ya. Nah, tapi juga arahnya nanti akan ke place, gitu ya. Nah, V. Yutuan ini menerjemahkan space itu untuk membedakan dengan place. Jadi space itu di sini dia mengatakan sesuatu yang bersifat abstrak. Mengapa kok abstrak? Karena belum terdapat pemanfaatan ataupun esensi kemanfaatan yang sangat kuat gitu. Nah, di sini pun melihat bahwa ruang bagi Tuan itu sebuah tempat yang di dalamnya ada sesuatu yang ya baik di udara, darat, laut maupun di dalam bumi. Ada sesuatunya ya, tapi yang bersifat tidak terbatas. Jadi space itu tadi tidak ada kemanfaatan yang spesifik oleh pengguna dan dia masih bersifat unlimited, masih tidak terbatas, baik itu di udara ya, maupun di darat ya, maupun di laut dan bahkan di dalam bumi. Oke, nah dia juga akan membedakan dengan place. Ya, si Tuan membedakan dengan place yang menunjukkan secara eksplisit bahwa place adalah atau dinilai sebagai ruang yang memiliki makna. Nah, ini
ada satu keywords nih, ketemu nih, makna. Berarti dia ada makna ya terhadap seseorang sebagai pengguna. Nah, ada keyword yang kedua, ya, bahwa ada pengguna yang secara eksplisit memanfaatkan ruang itu dengan memaknai, dengan sebuah makna. Nah, sehingga di sini place dimaknai sebagai sebuah esensi berdasarkan kegiatan yang berlangsung di dalamnya, serta persepsi orang yang menggunakan tempat tersebut. Jadi ternyata Tuhan menemukan bahwa selain memang place itu sebagai sebuah ruang yang memiliki makna, ada maknanya, kemudian ada penggunanya, ada pengguna yang memaknai ruang itu, kemudian di dalamnya sangat signifikan kelihatan ada aktivitas, ada kegiatan di dalam itu. Dan ternyata ada keyword lagi, yaitu ternyata ketika mereka beraktivitas ada persepsi. Ya, jadi makna itu tidak bisa lepas dari persepsi orang yang menggunakan ruang itu. Nah, sehingga di sini diperkuat oleh tokoh berikutnya yaitu Creswell yang dia memperkuat tadi pemahaman dari VU Tuhan ini, yaitu bahwa ketika masih berupa ruang, maka ruang merupakan alam tanpa makna. Ini menurut Creswell. Ya, jadi bahwa space, ruang itu sebuah alam tanpa makna. Namun kemudian orang menginvestasikan makna dalam suatu ruang dan melekat atau bergantung padanya. Jadi di sini bahwa Creswell memperkuat nih pandangan Tuhan, ya, bahwa di dalam ruang di dalam place itu sebuah ruang yang ada makna. Kemudian makna itu sebagai sebuah investasi, ya, dalam arti makna itu melekat dalam ruang, dalam orang, dalam pengguna, gitu, ya, dan melalui berbagai cara. Jadi di sini melalui berbagai cara ini sebuah metode, ya, berarti ternyata kita sudah menemukan beberapa indikator nih ya untuk bisa menerjemahkan apa itu place dan apa itu placemaking. Dan ternyata tadi mulai dari Tuhan, kemudian Creswell menemukan bahwa yang namanya place itu sebuah ruang yang memiliki makna, ya, di dalamnya ada pengguna, ya, yang melakukan aktivitas berbasis sebuah persepsi dengan melakukan aktivitas itu menggunakan cara-cara tertentu. Nah, ini dia. Berarti memang di sini Creswell pun memperkuat, oh ternyata placemaking itu memiliki indikator dari sebuah ruang yang tadi punya makna, punya aktivitas, ada pengguna juga memiliki sebuah persepsi tertentu, ya, dengan menggunakan cara-cara di dalam melakukan aktivitas itu. Ya, jadi di sini dari dua tokoh ini sendiri sudah kita temukan beberapa kata kunci, keywords. Nah, sekarang didukung lagi nih tokoh dari placemaking yang lain. Nick Beatty. Apa kata Nick Beatty? Nick Beatty adalah menggarisbawahi, pada prinsipnya juga mendukung tadi, secara eksplisit mengatakan bahwa placemaking adalah sebuah proses transformasi dari space menjadi place. Jadi di sini secara explicitly Nick Beatty mengatakan bahwa ada proses pembentukan, transformasi, ya, pembentukan dari space menjadi place. Berarti di sini di dalamnya ada proses. Proses itu apa sih? Proses itu sebuah langkah-langkah atau stepping, tahap, ya, dan otomatis akan membutuhkan waktu. Jadi placemaking itu pastilah berjalan dengan membutuhkan waktu, gitu. Nah, masih Nick Beatty dia mengatakan place is a bridge between people and the physical environment. Jadi tempat itu sebuah jembatan, ya, antara manusia, people, ya, personally, individually, or communally,
ya, di dalam sebuah lingkungan fisik. Jadi di sini sebuah jembatan antara orang, baik itu individual maupun komunal, dengan lingkungan. Ada interaksi nih antara orang dan lingkungan. Nah, Nick Beatty melihat dari dua kubu ini, ya, dari dua kubu ini komponen. Dan ini juga tidak bertentangan dengan tadi yang dikatakan oleh baik Tuan maupun Creswell. Ternyata ada orangnya, ada penggunanya, dan juga ada fisiknya, ya, ada settingnya. Ya, oke. Nah, kemudian placemaking, ya, merupakan perubahan lingkungan, ya, yang dilakukan oleh people dan ada sebuah objek. Jadi placemaking itu di sini pasti ada ketemu indikator lagi, ada people, ada pengguna, dan objek. Berarti ada apa ya? Ada objek itu sebuah penanda mungkin, atau mungkin sebuah affordance, sesuatu yang tentu saja tangible, ya, tentu saja tangible untuk membuktikan bahwa di situ ada aktivitas manusia, ada penggunanya, dan bahkan kalau perlu nanti harus kelihatan siapa penggunanya. Nah, gitu. Ya, walaupun mungkin tidak langsung secara observasi kelihatan, tapi dengan objek itu seringkali akan dilihat. Misalnya suatu contoh nih, ketika suatu lapangan apalah balai RW atau apa, ya, di situ itu space atau place. Ketika di situ ternyata ada banyak sepeda kecil yang diletakkan mungkin secara bebas gitu, ternyata ini ternyata menunjukkan bahwa ada objek sepeda. Sepeda itu milik siapa? Sepeda anak-anak. Oh, berarti ternyata balai RW itu digunakan untuk bermain anak-anak. Nah, itu dia. Jadi itulah sebuah menurut Nick Beatty itu, ya, yang namanya placemaking itu ada orang yang menggunakan dan ada objek gitu. Ya, berikutnya Kim Dovey nih dari Australia. Ini juga berpendapat dengan parameter yang mungkin agak sedikit berbeda. Apa itu? Yaitu dia melihat bahwa place itu meningkatkan hubungan antar manusia dengan makna. Lagi-lagi ada parameter keywords yang sama, yang mendukung sebelumnya, tokoh sebelumnya, ya, yaitu makna. Ada orang, ada makna. Ini senada nih, Kim Dovey. Kemudian berikutnya, place tidak hanya memiliki pandangan secara fisik. Ternyata tidak selalu physical, ya, tidak selalu tangible. Ternyata mungkin ada yang intangible gitu, ya. Itu. Nah, lebih kepada sebuah pengalaman. Jadi dalam konteks ini Dovey menggarisbawahi, menambahkan parameter yang ditemukan, yaitu di dalam placemaking itu ternyata ada pengalaman seseorang. Tadi pengalaman bermain sepeda anak-anak di sebuah balai RW, dan itu menjadi sebuah sebuah memori, ya, experience, pengalaman yang melekat tadi, ya, yang melekat. Oh, saya pernah bermain sepeda di arena itu, di area itu, gitu. Nah, disitulah nanti akan membangun atau mungkin menjadi sebuah magnitude. Saya akan kembali bermain lagi, Nah, pengalaman menjadi penting. Jadi pengalaman di sini oleh Dovey digarisbawahi menjadi parameter yang baru. Nah, lalu selanjutnya mengatakan bahwa bagaimana suatu ruang itu dikonsepsikan oleh mereka. Jadi ternyata ketika anak-anak itu bermain di balai RW dengan menggunakan sepeda, ya, ternyata secara intangible oleh Dovey dikatakan, yang tidak harus secara fisik, ya, yang bisa dipegang, tapi juga bisa dikonsepsikan bahwa ternyata sang anak ketika bermain itu sambil berpikir, ya, sambil mengkonsepsikan sesuatu dengan mengayuh sepedanya. Nah, cuma memang mungkin bagi sang anak belum bisa diekspresikan. Tapi oleh Dovey mengatakan bahwa ketika orang itu melakukan aktivitas di suatu tempat,
maka dia akan membangun pengalaman, dan pengalaman itu sebuah konsep, gitu ya. Oke, good. Nah, ini agak sedikit berbeda, lebih sistemik. Vassar mengatakan bahwa dia melihat placemaking itu dari muatan partisipatori. Ya, jadi di sini sang Vassar itu ketika tadi ada pengalaman, si Dovim menggarisbawahi adanya pengalaman, kemudian adanya makna, ya, kemudian adanya konsepsi. Nah, Vassar ini menggarisbawahi bahwa ada nilai, ada muatan partisipatori, partisipatif. Jadi di sini ada kepentingan komunitas. Jadi ternyata ada kepentingan. Nah, kepentingan itu mungkin apakah itu sama dengan makna dan sebagainya, ya. Namun istilah-istilah yang digunakan ini hampir saling mendukung, yaitu ada parameter-parameter tertentu, keywords-keywords tertentu, indikator-indikator tertentu yang itu menguatkan sebuah placemaking. Ya, ada kepentingan. Si Vassar mengatakan itu, ya, bahwa komunitas di suatu lingkungan itu dia ada kepentingan, lalu dia melakukan aktivitas. Ya, nah di sini kepentingan itu mungkin saja bisa makna, bisa konsepsi dan seterusnya. Nah, itulah, ya. Jadi bahasanya Vassar itu community interest, ya, ada kepentingan komunitas di situ. Nah, jadi di sini komunitas berpartisipasi di area yang mereka kenal. Nah, karena sudah terbangun pengalaman tadi, maka dia melakukan aktivitas berpartisipasi di area yang mereka kenal dalam skala kecil sehari-hari. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sebuah continuity, ada sebuah keberlangsungan, ada sebuah yang terus-menerus gitu. Jadi si Vassar ini menemukan parameter baru, keywords baru, yaitu bahwa selain ada kepentingan, juga ada continuity, keberlanjutan itu, ya, keberlangsungan. Jadi di bahasanya adalah ada menjadi sebuah rutinitas gitu, ya. Jadi di sini komunitas berperilaku juga kemungkinan ada yang tanpa tujuan gitu, ya. Jadi disinilah komunitas terbangun, ya. Nah, gitu. Nah, berikutnya apa? Nah, ini tokoh yang lain lagi nih, Henry Lefebvre. Ya, di sini dia memandang dalam skala kota, ya, bahwa melihat bahwa kota di dalamnya ada hak rakyat, gitu. Ya, kalau tadi Vassar melihat adanya kepentingan komunitas, ya, kepentingan jadi artinya dari internal komunitasnya. Kalau di sini agak sedikit berbeda nih, agak open nih ceritanya. Jadi Lefebvre ini mengatakan bahwa kota itu ada hak rakyat, gitu, ya. Nah, di sini ruang merupakan arena pertarungan. Di sini mereka mengatakan bahwa kota itu merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Jadi intinya ketika rakyat dikatakan memiliki hak atas kota, maka bagaimana rakyat itu akan berlomba untuk menggunakan haknya atas ruang itu untuk aktivitas yang ya sesuai dengan kepentingan, gitu, ya. Oke, ini mengawali dari dan mendukung tambahan atas pernyataan-pernyataan placemaking yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, ya. Nah, dia mengatakan juga bahwa semua pihak berkepentingan atas kota, gitu, dan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemanfaatan ruang. Nah, di sini karena merasa saya punya hak nih dengan kota, ya, dan memproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Ya, jadi dalam konteks ini Lefebvre menggarisbawahi
bahwa di sini ada relasi, ada koneksi, ada esensi produksi dan reproduksi yang bersifat kapitalistik. Artinya apa? Bahwa Henry Lefebvre menganggap bahwa ketika dia mengakui adanya hak rakyat atas kota, maka rakyat itu sendiri berlomba-lomba. Aku punya hak juga menggunakan ruang ini. Untuk apa? Ya, biasanya melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Nah, produksi dalam konteks ini, ya, pada umumnya, ya, sebetulnya produksi itu tidak sekedar ekonomi. Tapi dalam konteks ini, ya, kita masih berpikir bahwa produksi itu dan agak sedikit digarisbawahi bahwa pertarungan pemakaian hak untuk menggunakan ruang kota itu dalam konteks yang sifatnya kapitalistik begitu ya, untuk suatu usaha-usaha tertentu ya di situ. Dan artinya bahwa di sini ada sebuah kebebasan, ya. Ada kebebasan menggunakan ruang itu. Nah, itulah Lefebvre mulai menggarisbawahi dalam skala yang lebih luas, ya, yang dalam skala yang lebih luas. Nah, kemudian secara spesifik Lefebvre itu menyodorkan sebuah teori dan menyampaikan bahwa space is a social product. Jadi di sini dia juga menganggap bahwa sebagai sebuah ruang, ya, pada dasarnya ini juga menjadi place, ya, adalah sebuah produk yang bersifat sosial, ya. Jadi di sini konsepnya Lefebvre ini ruang dan komoditas itu memiliki nilai. Nah, ini mendukung tadi dengan tokoh-tokoh sebelumnya bahwa memiliki nilai, ada makna, ya, ada meaning, ada kepentingan, ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada relasi antara produksi dengan masyarakatnya. Jadi sekali lagi kacamata Lefebvre ini menggarisbawahi nilai produksinya itu, ya, dan juga manusianya, penggunanya. Nah, secara garis besar dia mengatakan bahwa place itu sebuah ruang yang hidup, gitu, alive spaces. Jadi dia mengatakan tadi ketika ada kepentingan, ada merasa punya hak, kemudian dia juga beraktivitas dengan berbagai cara, dengan menggunakan itu, dengan memproduksi sesuatu. Ya, dia mengatakan bahwa ruang adalah place adalah ruang yang hidup, gitu. Nah, ruang yang hidup yang bagaimana? Nah, masih Lefebvre karena dia lebih mengerucut kepada sebuah parameter-parameter yang agak agak lebih mendalam. Nah, placemaking itu membangun komunitas, gitu, ya. Dari beberapa pengalamannya bahwa bagaimana dari sebuah kehidupan ruang yang tanpa sebuah planning, tapi tanpa sebuah rancangan yang definitif, tapi ternyata di situ terjadi sebuah transaksi, ya, transaksi yang hidup, ada sebuah aktivitas yang hidup begitu. Nah, disinilah akan mengundang community. Placemaking builds community, ya, itu. Nah, kemudian masih juga di tokoh-tokoh dalam skala kota, ya, Roger Transick, ya, dia juga ikut memberikan sebuah pandangannya bahwa terkait dengan finding lost space, bahwa bagaimana ada kekhawatiran ruang di kota yang tidak terpakai. Ternyata, ya, ketika komunitas itu membangun sesuatu di suatu area, ya, dia menemukan ruang yang hilang, kan gitu. Ya, jadi di sini bahwa Transick dia menemukan sesuatu yang agak berbeda, ya, bahwa dari satu ruang yang dianggap hilang, yang tidak terpakai dan sebagainya, ya, ternyata dia dengan konsep place teorinya, dengan teori tempatnya itu, dia
memberikan nilai tambah pada ruang fisik kawasan. Ya, jadi di situ teorinya terkait dengan figure ground, language, and place yang menekankan adanya dimensi baru ke dalam perancangan berupa kebutuhan manusia, budaya dalam konteks sejarah, dan alam lingkungannya. Jadi finding lost space-nya Roger Transick ini, dia menemukan indikasi placemaking, ada nilai-nilai kebutuhan manusia. Jadi ternyata ketika dia akan membangun sesuatu, ternyata tadi ada konsep dari dalam, yaitu sebuah kebutuhan, ya, yang di kebutuhan yang diekspresikan sesuatu. Nah, ini, jadi ada indikasi di sini. Nah, kemudian dari beberapa peneliti juga menemukan, ya, indikasi placemaking, ya, bahwa terbentuk akibat keberlakuan identitas etnis, ya, dan budaya kampung. Jadi beberapa penelitian dari kasus-kasus tertentu ternyata ada parameter baru lagi nih, yaitu identity. Jadi tadi ketika dia akan menyampaikan sebuah makna, ada kepentingan, kemudian juga ada merasa dia memiliki hak, ya, ternyata ada lagi nih, bahwa dari beberapa peneliti itu menemukan, ya, ternyata ketika mereka melakukan sesuatu, itu dia ingin menunjukkan identitas mereka. Ada identitas kultural, etnis yang ingin, ini loh saya, gitu. Sehingga entah itu dengan sebuah aktivitas atau objek-objek signage tertentu, maka dia melakukan perilaku yang sifatnya adaptif, begitu. Ya, jadi terjadi ini di sini komunitas yang memiliki modal sosial dan budaya. Biasanya di sini terbangun ketika ada komunitas yang memang secara kuat dia memiliki background sosial budaya yang ingin diekspresikan, ingin dieksiskan dalam suatu area, gitu. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana ragam placemaking? Lagi-lagi saya mengadopsi dari teorinya Lefebvre. Ya, jadi Lefebvre ini meneorikan, ya, bahwa ruang sosial dibentuk oleh tindakan sosial, baik secara individual maupun kolektif. Jadi di sini mulai kelihatan prosesnya nih. Ya, setelah tadi kita melihat ada keywords ya, ada pengguna, kemudian ada makna, ada konsepsi, ada objek, gitu ya, ada objek, ada persepsi, ya. Nah, di sini digarisbawahi oleh Lefebvre, ya, bahwa ruang sosial itu sudah menjadi ruang sosial, gitu. Jadi placemaking itu secara tidak langsung menjadi sebuah ruang sosial, ya, dibentuk dari aktivitas atau tindakan sosial, baik secara individu maupun kolektif. Ya, jadi di sini ditemukan bahwa siapa yang membuat ruang itu hidup, yaitu ya sosial itu, tindakan sosial. Jadi digarisbawahi bahwa tindakan sosial lah yang akan memberi makna, akan memberikan suatu konsepsi oleh mereka yang mengisi dan menghidupkan ruang itu. Ya, jadi bahwa produksi ruang sosial berkenaan dengan bagaimana praktek spasialnya yang diwujudkan melalui persepsi atas lingkungan yang dibangun melalui jaringan, ya, sistem yang mengaitkan aktivitas sosial seperti pekerjaan, kehidupan pribadi, dan leisure, ya, waktu luang yang menyenangkan, ya. Jadi di sini ada sebuah ikatan-ikatan di dalam membentuk komunal itu, ya, di dalam membentuk community. Apakah ikatan pekerjaan, ikatan kehidupan pribadi, dan mungkin ikatan kepentingan. Nah, kepentingan itu atau ikatan kebutuhan. Jadi beberapa tokoh tadi dia memberikan keywords yang penting untuk memaknai sebuah ada apanya di dalam placemaking itu, ya.
Sehingga garis besarnya ada orang, ada kepentingan, ada kebutuhan, ada konsepsi, ada persepsi, ya, yang membangun ruang itu hidup. Oleh siapa? Oleh sosial, ya. Sehingga indikator hidupnya sosial itu adalah karena produktivitasnya itu, ya. Oke, good. Nah, Lefebvre ini juga mengenalkan ya 3 serangkai konsepsi ruang produksinya Lefebvre. Ini menjadi apa? Yang pertama adalah praktek spasial. Ya, jadi si Lefebvre ini secara garis besar biasanya yang terjadi di ruang-ruang urban publik ya, publik urban. Ini yang pertama adalah adanya praktek spasial. Jadi adanya aktivitas yang nyata. Untuk apa sih? Coba kita lihat nih. Dari gambar ini ya kita lihat praktek spasialnya apa? Praktek spasialnya adalah anak bermain ya di halaman terbuka dengan menggunakan peraga bambu yang dirakit seperti ini. Ya, untuk menunjukkan satu stabilitas mereka. Nah, dan ternyata di sini menunjukkan praktek spasial ini ya mengundang beberapa temannya untuk ikut bermain karena tidak mungkin dia akan bermain tanpa teman, gitu ya. Jadi di sini akan membangun community. Nah, ternyata community-nya di sini tidak hanya teenagers, remaja, tapi juga ada orang tua yang sekaligus dia ngomong putranya. Nah, di sinilah spatial practices. Jadi praktek spasialnya adalah secara produksi dia dipakai untuk olahraga, kan gitu. Jadi praktek spasialnya adalah untuk olahraga, untuk bermain. Ya, jadi ini bermain sambil berolahraga. Ini di sini. Nah, kemudian yang kedua ya konsepnya Lefebvre yang kedua yaitu representasi ruang itu sendiri. Jadi representasi ruang bergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan, ya, yang bertujuan suatu pola hubungan tertentu dalam konteks pemakaian suatu ruang. Maka representasi ruang berkenaan dengan adanya konsep-konsep bersifat frontal dan ada kode-kode. Jadi artinya di sini ada konsep. Jadi representasi ruang di sini ada mengkonsepkan ruang apa gitu. Ya, ini untuk ruang yang sifatnya interaktif, ya, ruang yang santai konsepnya. Ya, jadi di sini ada sikap-sikap yang menunjukkan bahwa ruang ini yang tidak terasa sekali ini sebuah ruang, tapi dengan meletakkan adanya kursi-kursi dinamis, ada orang kumpul, saling berinteraksi, berbicara, berkomunikasi, ini merepresentasikan ruang yang bersifat konsep interaksi, gitu, ya. Oke, yang ketiga adalah representational space, ruang representasional, yaitu ruangnya bagaimana mempersepsikan ruang itu hidup, gitu. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, ruang representasional mengacu pada ruang yang hidup. Jadi di sini ada ruang yang ibaratnya dipersepsikan, ya, dipersepsikan dan berkaitan langsung dengan pencitraan serta simbol yang terkait dengan ini. Jadi bagaimana mereka menggunakan ruang-ruang ini berdasarkan persepsi dia sebagai ruang yang hidup, gitu. Ruang yang hidup. Nah, kemudian bagaimana scope of placemaking, lingkup dari placemaking. Nah, ini pengalaman dari Project Public Space. Project Public Space, ya, PPS, dia mengkategorikan, ya, mengkategorikan beberapa lingkup nih. Jadi ketika tadi beberapa pakar menyampaikan apa sih makna dari placemaking dan ragamnya,
Ya, di sini dari pengalaman beberapa project placemaking itu dia mengkristalkan menjadi bahwa placemaking itu bisa kita lihat dari 4 scope, 4 lingkup. Ya, yang pertama adalah sociability, jadi dia melihat dari ranah-ranah sosialnya yang bisa dilihat. Jadi dari lingkaran ini kita bisa melihat ini adalah maknanya bernilai sosial gitu. Kemudian lingkaran yang tengah ini adalah lingkaran yang sifatnya masih juga variabel begitu. Dan yang paling luar ini sifatnya sudah parameter, artinya yang sudah mulai bisa dilihat secara nyata. Nah, PPS ini dia mengkategorikan bahwa tempat itu kita terbentuknya tempat itu kita bisa melihat dari 4 lingkup ini. Yang pertama adalah sociability dari aspek sosial, kemudian yang kedua adalah dari aktivitasnya, penggunaan dan aktivitasnya, yang ketiga adalah bisa dilihat dari sisi image dan kenyamanannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi akses dan linkage, keterhubungan, begitu. Ya, jadi nanti mungkin bisa kita lihat nih, ketika ada sebuah peristiwa atau fenomena placemaking, kita bisa melihat dari sisi yang mana. Apakah sosialnya yang kuat untuk membangun interaksi komunitas, ataukah aktivitasnya yang sangat kuat untuk misalnya tadi membangun nilai-nilai produksi, apakah itu ekonomi, apakah itu budaya, kultural, apakah itu bisa bahkan mungkin psikologis, ya, yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, ya, itu di sini. Nah, atau juga bisa dilihat dari sisi apakah dia akan memberikan tadi image untuk mendapatkan sebuah identity. Identity itu kan hubungannya juga dengan sebuah tanda dari kultur-kultur tertentu, kesan-kesan tertentu, ya, di sini. Nah, yang sifatnya lebih teknis. Dan yang terakhir adalah bahwa PPS dia melihat ada lingkup placemaking itu bisa dilihat dari sisi konektivitasnya, ya, konektivitasnya. Coba dari tadi gambaran dermaga Bajo, ya, dengan adanya jalur-jalur dermaga yang menjorok ke pantai, ke laut, gitu ya, itu dia ternyata dia memiliki nilai selain memang fungsionalnya adalah untuk mengakses kapal-kapal yang merapat, tapi ternyata dia juga mengantarkan akses orang-orang yang mau melanjutkan perjalanan gitu. Selain tadi juga ada nilai aktivitasnya, yaitu apa? Ternyata di dermaga itu juga terbangun aktivitas lain, yaitu aktivitas yang sifatnya rekreasi, memancing, ya, atau mungkin melihat situasi atau mengabadikan lingkungan alam sekitar dan sekitarnya. Jadi tentu saja dalam peristiwa placemaking tidak hanya ada satu pengalaman atau lingkup yang terbangun, tapi sangat mungkin bisa lebih dari satu. Bahkan mungkin keempat-empatnya, gitu. Itulah. Jadi pengalaman dari beberapa proyek yang dilakukan oleh PPS ini, dia kemudian mengkristalkan menjadi 4 lingkup ini. Nah, bagaimana pengalaman yang ada di Indonesia, misalnya pengalaman Anda, pengalaman kalian, silakan. Apakah misalnya seperti kalau ada peristiwa atau fenomena alun-alun misalnya. Alun-alun itu kan kalau dia masih kosong, dia sebagai ruang. Tapi ketika alun-alun itu sudah menjadi hidup, sudah banyak aktivitasnya, ada odong-odong kalau malam hari, ada orang berolahraga kalau pagi hari, kemudian bahkan pada event-event tertentu juga ada upacara-upacara keraton keprajuritan yang ada di situ, ya, secara rutin, secara insidentil. Nah, itu terjadi aktivitas, ya, ada aktivitas yang ada di situ. Nah, di situ ada placemaking dalam
konteksnya PPS ini mungkin termasuk bagian dari yang uses and activities. Ada uses and penggunaan dan aktivitas yang memberikan nilai-nilai produksi bagi masyarakat Yogyakarta misalnya, yang terjadi di alun-alun kidul misalnya tadi, ya sekaligus dia sebagai sebuah image juga bisa, ya sebagai sebuah image. Nah, image-nya apa? Ya image apa namanya? Image sebuah keterbukaan masyarakat Jogja, ya image atas kerukunan masyarakat Jogja, image atas tadi oleh teorinya Lefebvre, dia haknya untuk menikmati alun-alun itu, gitu. Dan ada juga nilai sociability-nya, bahwa di dalam alun-alun itu terbangun interaksi sosial, ya masyarakat yang segala macam level apa namanya level ekonominya, ya entah itu yang low income groups, high income groups bisa bertemu dalam satu area, gitu. Jadi disinilah ada nilai-nilai makna-makna yang bisa apa namanya ditangkap, gitu. Nah, sekarang bagaimana yang namanya placemaking itu terbangun? Nah, kita bisa melihat secara fisik, secara ini, ya, secara ini kita menembak nih. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita pakai sebagai entry point, entry point, ya. Beberapa elemen yang bisa kita anggap sebagai entry point. Yang pertama adalah secara fisik, seperti tadi transit, ya, bahwa finding lost space. Jadi placemaking itu kalau kita pandang dari sisi fisiknya berawal dari sebuah peluang. Bagaimana ruang itu bisa dipakai? Nah, itu dia. Jadi berangkat dari sebuah peluang. Jadi lahan yang belum termanfaatkan secara optimal. Makanya dengan teorinya finding lost space, ya, Transit tadi menemukan, ya, bahwa ternyata dengan menganggap bahwa ada ruang yang idle yang tidak terpakai, kemudian dia dimanfaatkan, ya, itu sebuah peluang, ya, peluang. Jadi memang bagaimana kita bisa melihat peluang? Nah, peluang otomatis, ya, memang kebebasan, ada independensi dari lahan itu sendiri, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari makna, kepentingan, interest, needs, kebutuhan dari komunitas itu. Jadi ketika kita akan melihat atau mengkaji dari sebuah placemaking, kita bisa melihat dari situnya. Yang pertama fisik, yang kedua adalah dari sisi komunitasnya. Sesungguhnya komunitas itu butuh apa sih? Gitu. Atas dibalik nih, ya, dari aktivitas itu menunjukkan bahwa masyarakat butuh aktivitas itu. Suatu saat misalnya, kalau kamu lihat di lingkungan perumahan permukiman, ada space kecil, lokasinya strategis, kebetulan aman dari sisi transportasi. Ya. Sementara lingkungan permukiman itu ada banyak emak yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya demand, kebutuhan, permintaan, saya butuh tempe setiap hari, saya butuh lombok setiap hari, maka disitulah ada respons, yaitu supply. Jadi di sini terbangun dengan adanya kebutuhan, ada permintaan, ada interest, ada kepentingan, maka di situ ada respons, yaitu jadilah pasar tumpah, gitu. Pasar tumpah itu sebuah placemaking, berawal dari sebuah ruang yang mungkin dianggap independence, aman, ya, strategis, dan ada kepentingan. Kepentingannya siapa? Yaitu community. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan lagi ada identity, kebutuhan aktivitas, ya, dari sebuah kehidupan yang beridentitas, bertanda. Nah, ya, ada sebuah kebutuhan untuk membangun affordance, untuk membangun sebuah tanda penandaan,
gitu. Dengan melalui penandaan kehidupan, ada identitas yang dibutuhkan, gitu. Ya, ada aktivitas yang dibangun di situ. Nah, sehingga di sini ya proses placemaking itu apa? Jadi proses placemaking dapat diimplementasikan baik untuk penguatan ruang yang telah bangkit. Nah, ini sudah agak sedikit mengerucut banget nih. Jadi maupun merencanakan ruang baru. Jadi bisa penguatan ruang yang telah bangkit, ya penguatan artinya tadinya sudah ada tapi masih setengah-setengah begitu, kemudian dipicu oleh sebuah interest, kepentingan, kemudian juga ada permintaan dari sang dari sang pengguna begitu ya, komunitas ya, kemudian di situ apapun merencanakan ruang baru. Jadi tadi ruang yang sama sekali kosong, idle ya, kemudian independence, namun dengan adanya peluang itu dipakailah dengan mungkin berawal dari sebuah tadi keterpaksaan dan dari sebuah ketidaksadaran menggunakan lahan itu. Lalu lama-lama dia sudah menjadi kebutuhan. Nah, itu dia. Ya, nah, kemudian PPS melihat menggunakan 5 langkah secara prinsip yang banyak melibatkan komunitas. Jadi komunitas di sini menjadi aktor yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak akan mungkin kalau sebuah tempat ya, itu didefinisikan sebagai ruang yang hidup. Indikator hidup adalah indikator yang melibatkan adanya pengguna manusia, komunitas, ya, dan termasuk yang individual boleh begitu. Nah, di sini kita melihat proses yang versinya placemaking. Yang pertama tentu saja dia mengidentifikasi stakeholders. Ada siapa saja nanti yang akan terlibat di dalam ruang itu, tempat itu. Ya, kemudian mengevaluasi ruangnya, ya, kemudian juga mengidentifikasi problem-problem, isu-isu bila ada. Kemudian dia mulai berkonsep nih. Dia mulai berkonsep. Ya, jadi dengan adanya kondisi stakeholders, ada siapa sih? Ada level community yang bagaimana sih? Gitu. Jadi ini mengidentifikasi orang ini, ya orang. Siapa yang menggunakan orang itu? Kemudian mengevaluasinya, kebutuhan-kebutuhan, kepentingannya, ada isu apa, ada problem apa. Kemudian dia membangun konsep. Ya, dia membangun konsep, dia memberikan eksperimen yang sifatnya instan cepat ya. Kemudian dia akan dievaluasi dan kemudian diimprove, dikembangkan untuk jangka yang panjang. Jadi di sini kayak ada semacam uji ya, uji rancangan, short term experiments. Jadi dalam jangka cepat dia akan merancang itu dan diujikan kepada masyarakat. Nah, kemudian disitulah ada evaluasi. Kalau memang itulah kepentingan, itulah kebutuhan, itulah permintaan dari komunitas, maka itu akan diimprove untuk jangka yang panjang. Nah, ini yang terakhir, slide yang terakhir yaitu bagaimana pengalaman placemaking itu terjadi di beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, ini satu contoh ketika peristiwa pandemi ya, ini terjadi juga placemaking ya, placemaking di rumah kalian, mungkin kalian juga bisa merasakan, yaitu bagaimana ketika ya dari sebuah rumah dengan tata ruang yang ideal begitu, misalnya ada garasi, ada teras ya, kemudian di sini teras untuk menerima tamu, transisi untuk sampai ke ruang tamu. Tapi ternyata setelah adanya pandemi, adanya work from home ya, selama pandemi ini ternyata agak berbeda. Jadi teras ini justru
termasuk ruang yang sangat yang private. Jadi mungkin kalau ada tamu mungkin belum sampai masuk ke ruang tamu, dia ke teras saja udah bagus, atau mungkin bahkan di garasi. Jadi dengan perubahan itu, ya dengan adanya fenomena itu, maka terjadi placemaking. Nah, cuma apakah betul ini sebuah placemaking? Ya, karena mungkin kalau tadi katanya placemaking itu jangka panjang, berkelanjutan, gitu. Ya, oke. Kalau ini sudah mulai tahun kedua, gitu ya. Ini bahwa ruang yang tadinya terbuka untuk mobil ya, untuk carport, ternyata digunakan untuk tamu karena mungkin ya, mungkin ketika ruang-ruang dalamnya dipakai untuk bekerja, untuk belajar, learning from home, working from home, ya, work from home, maka otomatis di samping mengurangi kerumunan, mengurangi kontak secara berkepanjangan begitu, maka tamu-tamuannya itu diposisikan pada area yang paling publik gitu, paling luar gitu, dengan waktu yang tidak lama. Nah, kemudian juga ketika ini masih dalam skala mikro nih, contoh-contoh dalam skala mikro, ya kalau kita cermati ketika ada rumah-rumah di halamannya yang terbatas, maka dia melakukan vertikalisasi bangunan gitu, jadi bangunannya juga tidak horizontal perkembangannya, tapi vertikal. Nah, di area yang paling atas itu digunakan biasanya untuk menambah halaman lagi juga menjadi sebuah ruang terbuka, dan ruang terbukanya biar dia tidak panas, dia juga memberikan aktivitas atau mungkin menambah ruang untuk beraktivitas, ya. Bahkan selama pandemi pun mereka memanfaatkan ruang itu untuk berkebun misalnya, ya di lantai atas ini dibangun aktivitas yang sifatnya hobi, ya sifatnya hobi, atau mungkin jadi di sini sifatnya tadi kalau dari teorinya PPS dia masuk dalam lingkup yang uses and activities, ya, dari memanfaatkan ruang atap, ya, rooftopnya itu untuk berkebun gitu, untuk aktivitas berkebun, ya, selain memang termasuk untuk membangun yang lingkup berikutnya, comfort. Jadi untuk membangun thermal comfort, ya, untuk biar ruang-ruang di bawahnya juga menjadi sejuk dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kita membangun placemaking, maka poin lingkup yang bisa kita manfaatkan, kita tembak, kita kita kaji untuk bisa mendapatkan nilai-nilai atau makna itu bisa lebih dari satu lingkup gitu, ya. Nah, ini dalam skala kawasan gitu, dalam skala lingkungan, ya, meso begitu, bahwa ketika dalam satu lingkungan perumahan seringkali ada ruang-ruang bebas gitu, ya. Ruang-ruang bebas itu ruang-ruang bukan sisa gitu, ya. Ruang terbuka, ya mungkin ruang sisa, ya, dari pemetakan perumahan begitu, ya, kemudian dimanfaatkan untuk bertanam juga, untuk berkebun juga, ya, mungkin juga bisa fungsional tapi juga bisa estetik yang jadi psikologis tujuannya untuk membangun keindahan lingkungan, untuk membangun juga tadi kenyamanan termal. Jadi di sini lingkup placemaking-nya adalah placemaking yang bisa comfort, ya, comfortability yang akan dicapai, yaitu kenyamanan yang terkait dengan visual, tapi juga bisa thermal, ya, karena apa? Ya, karena ada pepohonan maka lingkungan akan menjadi sejuk dan seterusnya. Nah, jadi ini dalam skala meso, ya, yang menunjukkan pemanfaatan ruang-ruang bebas, ruang-ruang independence yang ada di lingkungan perumahan yang bisa memberikan nilai lebih sesuai dengan kepentingan. Ini kepentingan siapa? Nah, ini kepentingan lingkungan, kepentingan komunitas. Walaupun mungkin yang melaksanakan ya secara spontan, mungkin komunitas yang terdekat,
komunitas atau penduduk atau penghuni yang terdekat dari lingkungan ini. Karena bagaimanapun kebun, taman itu butuh perawatan secara rutin, ya, sehingga pastilah ini ada sentuhan-sentuhan komunitas yang kita bisa melihat secara strategis begitu. Nah, kemudian ini dalam skala meso juga, yaitu bagaimana sebuah aktivitas nelayan, ya, lingkungan nelayan di sini yang di tepi pantai untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Ya, seringkali ya itu dia. Kebanyakan kalau di Indonesia ya kita bisa melihat ya, kalau di lingkungan kawasan-kawasan perumahan yang mungkin masih boleh dikatakan tingkat kepentingannya tinggi, tingkat kebutuhannya tinggi, ya, tingkat kebutuhannya tinggi, maka di situ seringkali terbangun satu nilai-nilai placemaking yang bernilai ekonomis, ya, bernilai ekonomis, jadi berbasis kepada kebutuhan ekonomi, ya itu. Jadi kalau di Indonesia rata-rata ruang-ruang publik yang terjadi, ruang-ruang publik yang tercipta dalam bentuk placemaking itu rata-rata masih bersifat ekonomis, ya, budaya juga ada, walaupun mungkin lebih banyak ke ekonomisnya, ya, ekonomis budaya. Nah, politis ada enggak? Ya, politis ada juga gitu ya, tapi mungkin tidak begitu banyak begitu ya. Oke, nah kalau yang di negara-negara maju area-area ini placemaking apa masih ada? Iya, masih terjadi ya, untuk kepentingan-kepentingan biasanya yang sifatnya psikologis, ya, untuk rekreasi, untuk senang-senang. Karena apa? Ya karena sudah terbangun. Ya, karena biasanya areanya itu sudah terbangun, tinggal menghidupkan aja, tinggal mengisi aja aktivitasnya. Itu. Sekali lagi bahwa placemaking itu bisa dari suatu area yang sudah ada, sudah terbangun aktivitasnya tapi belum signifikan, tapi juga yang sama sekali masih berangkat dari zero, ya, zero activities, itu bisa saja terjadi, gitu ya ini. Tapi kalau di negara-negara, di kota-kota kita itu ya, di negara-negara berkembang, rata-rata tergenerate-nya itu, tercreate-nya itu placemaking untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomis, ya itu. Nah, kalau seperti ini misalnya suatu contoh placemaking di urban area. Nah, apa yang terjadi? Ya ini juga terjadi di lingkungan-lingkungan perumahan, ya, untuk aktivitas olahraga misalnya di public spaces untuk menjaga stamina, kesehatan dan seterusnya. Nah, ini mungkin berdasarkan kebutuhan, kalau kita kembali kepada teorinya Abraham Maslow itu, di sini kesehatan itu ya mungkin kalau saat ini itu, nah ini sudah agak sedikit berbeda nih, ya, to meet the basic human needs-nya Maslow's pyramid itu di posisi yang mana nih? Nah, sekarang kalau dalam kondisi pandemi ini kesehatan itu justru di kondisi dasar, ya, kondisi paling dasar nih, ya, di kondisi paling fisiologisnya untuk menjaga stamina itu. Nah, ini ternyata menjadi sebuah interest bagi community untuk melakukan secara komunal berolahraga di suatu ruang publik. Ini placemaking, ya, placemaking. Dan di lingkungan perumahan banyak sekali terjadi. Ketika ada ruang-ruang terbuka yang strategis, aman, aksesnya mudah, ya, mungkin juga tidak terlalu panas gitu. Nah, itu selalu dimanfaatkan untuk itu. Nah, ini maaf, ini ini tadi maaf, ini ada satu contoh sebentar, ini saya maaf, ada satu kesalahan, tumpukan gambar, ya, saya kembali ke sini. Current slide, ya, jadi ini placemaking di dalam skala urban area. Nah, ini pengalaman dari karyanya Calatrava, ya. Calatrava ini
di New York gitu, di Oculus ya, dia menunjukkan bahwa dari bangunan yang diganti ini, selain memang dia menunjukkan identity ya, identitas dari sebuah kota, sebuah karya cipta yang besar yang dapat membuat sebagai ikon kota gitu, ternyata ya bawahnya ini berhasil nih untuk mengundang komunitas ya, komunitas untuk membangun rasa damai. Jadi membangun rasa damai, tenang ya bagi komunitas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling tinggi nih. Jadi untuk aktualisasi diri ya dari teorinya Maslow, ternyata dengan di bawah ruangnya, sayapnya di Oculus ini dia mengundang komunitas. Ternyata dengan adanya interaksi di bawah naungan sayap ini, dia merasa aman, dia merasa damai, tenang, untuk mengingatkan ini ada sejarah masa lalu sebetulnya di sini ya, di sini di New York ini ya, dulu ada peristiwa yang membuat orang itu tidak tenang gitu. Nah di sini ketika ada bangunan baru yang melepaskan sayapnya dan memberikan kesan naungan begitu, dia akan memberikan rasa tenang dan seterusnya. Nah, kemudian ini pengalaman placemaking di Merdeka Square Balikpapan ya. Dari alun-alunnya itu dia bisa mengundang komunitas semua lini ya, bisa pedagang, bisa orang-orang yang mau olahraga, anak-anak, family, orang tua dan seterusnya ya, dengan gembira dia menggunakan ruang-ruang terbuka di sekitar square Merdeka itu untuk beraktivitas secara rutin gitu. Ini pengalamannya Mbak Hana, ini tugas ARR yang semester lalu ya, dia menunjukkan sebuah ruang produksi, ruang berinteraksi dan ruang untuk berolahraga ya, produksi kesehatan ya, untuk membangun stamina dan seterusnya. Nah, apa konklusinya? Yaitu bahwa placemaking terbentuk karena adanya ruang fisik yang berpeluang. Ya, kemudian yang kedua dia akan tumbuh karena adanya kepentingan atau kebutuhan. Kemudian yang ketiga membentuk budaya simbol aktivitas. Jadi ada titik itu. Kemudian yang keempat adalah mengindikasikan signage, ada affordance, ada signage, tanda, objek tadi dari teori-teorinya siapa tadi Fraser ya, ada signage tertentu. Kemudian ada ruang hidup yang berkelanjutan. Ini poin pentingnya. Jadi di sini ruang hidup yang berkelanjutan dalam arti bagi siapa? Bagi manusia, alam, dan otomatis ya ini ya makhluk semua alam, flora, fauna, dan manusianya. Jadi disitulah ada sebuah rantai ekosistem yang dia akan terbangun, terolah, terhidupkan secara sustainable. Gitu. Ini menurut kami ya. Jadi disinilah proses dari sebuah placemaking, mulai dari adanya kebutuhan dan seterusnya ya, tadi sudah digarisbawahi keywords yang harus dipertimbangkan untuk untuk mengkaji sebuah placemaking ya. Terima kasih. Mungkin dari sini dengan slide terakhir ini reference dari kajian proses of placemaking ini mengakhiri semua slide dan kesimpulan yang sudah kita kita sampaikan di sore ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.